Perkenalkan, nama saya Maman Supriyatman, CGP Angkatan 10, akan melaksanakan supervisi akademik kepada rekan saya bernama Ibu Melia Nur Meliana. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas 5. Tujuannya untuk mengetahui dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan di kelas 5 agar pembelajaran yang Ibu lakukan menjadi lebih baik dan berkualitas hingga pembelajaran lebih mudah dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu, yaitu yang satu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Tujuan yang ingin saya capai ada dua, yaitu dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang organ pencernaan pada manusia dengan benar. Untuk tujuan yang kedua, dengan membuat kesimpulan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Mungkin itu Pak. Oh iya, bagus. Terus pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada pembelajaran ini? Untuk pengembangan ada dua yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran itu, yaitu tentang aspek pengetahuan dan keterampilan. Dari aspek pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang organ pencernaan pada manusia dengan benar. Nah, untuk aspek yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan organ pencernaan manusia dengan tepat. Mungkin itu Pak. Oh iya, bagus Bu. Pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan, strategi, model, atau media yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu targetkan? Saya sudah menyiapkan rancangan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Untuk mencapai tujuan dengan yang saya targetkan, saya akan mengelompokkan siswa, diantaranya mempersiapkan materi pembelajaran dalam buku dan mempersiapkannya dalam bentuk video. Nah, untuk mencoba menggunakan model pembelajaran berbasis video based learning dengan metode diskusi kelompok sesuai dengan keaktifan dan keterampilan siswa dengan proses diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab, dan presentasi hasil diskusi kelompok. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu siapkan untuk pembelajaran ini? Saya sudah menyiapkan media pembelajaran berupa materi dan bentuk video di YouTube dan buku paket. Oh iya. Kira-kira Ibu kapan akan melakukan pembelajaran ini? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran ini hari Senin besok Pak. Pembelajaran nanti kita akan bertemu lagi ya Bu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Iya siap Pak. Apa yang Ibu dapatkan kira-kira dari percakapan yang kita lakukan pada percakapan pra-observasi ini? Saya jujur merasa lebih yakin dalam melakukan pembelajaran, apalagi ini akan disupervisi oleh Bapak. Mudah-mudahan segalanya berjalan lancar ya Bu. Baiklah Bu, selamat melakukan pembelajaran, semoga lancar ya. Iya Pak, terima kasih. Ini hari Senin besok Pak. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silahkan oleh ketua kelasnya baca doa dulu. Silakan Fadil baca doa. Sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kenapa mau tidak? Ya baiklah, kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk lebih semangat lagi, coba kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siap? Siap. Silakan berdiri semuanya. kelompok, siswa dapat menyimpulkan fungsi masing-masing organ pencernaan manusia dengan benar. Terus yang ketiga, melalui tayangan PPT, siswa dapat memahami mekanisme proses pencernaan pada manusia. Yang terakhir, setelah proses pembelajaran, siswa dapat menentukan fungsi bagian organ manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Yang tadi disebutkan tentang kebersihan. Nah, untuk hari ini siapa yang tahu dan mau menjawab apa fungsi utama mulut dalam sistem pencernaan? Siapa? Ya, Fadil, apa?
Iya, tepuk tangan untuk pagi. Untuk mengunyah makanan. Yang kedua, apa peran utama lambung dalam proses pencernaan makanan? Siapa yang tahu? Ya, Dila. Untuk menyimpan makanan. Iya, tepuk tangan untuk Dila. Makanan dicerna di dalam lambung dan disimpan. Nah, selanjutnya Video. ini simak video berikut ya. Kita sama-sama menyimak video ini. Silakan. Bentar. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas materi tentang organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Jadi hari ini kita akan memasuki materi tema 3, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru mengenai video pembelajaran dari kami. Pada tema 3, kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan, sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar aerobium, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, ada pun fungsi dari organ-organ pencernaan. Yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu mengirim zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia.
Mulai dari yang pertama yaitu disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau peptidase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amidum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amidum yang kita punya lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi panjang kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm. Dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak dari rongga perut sebelah kiri. Di dalam lambung, makanan dicerna melalui yang mekanik dari hidung. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh lambung yang meremas dan mengandung makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan pepsin, enzim renin, dan asam folik. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein di keton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam folik berfungsi untuk meresapkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim-enzimnya yaitu yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan enzim yang keempat yaitu enzim eriksin yang berfungsi menguraikan pektol menjadi asam amino. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim-enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi
berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian enzim yang kedua itu ada tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga itu ada lipase, yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus, yaitu bagian ini, disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Dan bagian usus halus yang ketiga, yaitu pada bagian ini, disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah, dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu ada usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rambut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri untuk proses pembusukan menghasilkan pengolahan yang kemudian dikeluarkan dari anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Nah, gimana untuk videonya bisa dimengerti? Ya, jangan ngantuk-ngantuk, jangan tidur. Nah, sekarang lihat ini, pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja. Apa itu tinja? Terang ke? Tinja kawan dengan semua orang seperti dimules di nawan. Nah, itu disebutnya tinja ya. Semua proses tersebut terjadi melalui organ-organ pencernaan yang ada pada manusia beserta fungsinya. Sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi melalui proses kalau sudah dimakan, berarti terus dimakan karena naon cuman? Karena penggorokan. Terus karena naon nih? Karena usus, terus karena lambung, terus tina lambung dicerna dari jantan naon? Tinja yang dikeluarkan melalui anus. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, untuk selanjutnya, nah ini gambar apa? Gambar apa ini? Gambar alat-alat pencernaan pada manusia. Nah, coba sebutkan bagian-bagian dari organ pencernaan. Sebutkan ada apa saja. Organ pencernaannya ada apa saja. Sebutkan. Yang namanya itu di gambar. Namanya usus, saraf kali, tenggorokan, apa? Lambung. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Apa lagi? Usus besar, terus apa lagi, tahu nggak? Nah, ini fungsi-fungsi dari berbagai organ dan sistem pencernaan manusia. Nah, mulut berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Bisa baca bersama. Nah, untuk pencernaan kimiawinya, enzim amirase dalam air liur mulai mencerna berkarbohidrat. Untuk yang kedua, esofagus, transformasi makanan, menggerakkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan
rapi. Yang ketiga lambung, pencernaan kimiawi menggunakan asam lambung atau HCl dalam enzim pepsin untuk mencerna protein. Pencernaan mekanik mengaduk makanan dengan cairan lambung untuk membentuk cime, campuran semi cair. Yang keempat ada apa? Pencernaan dan penyerapan, tempat di mana sebagai besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari hati berperan dalam proses ini. Nah, ada bagian-bagiannya itu. Duodenum, tempat campuran empedu enzim. Terus namanya cina jejunum, tempat utama penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga apa? Ileum, penyerapan vitamin, mineral, dan asam empedu serta penyerapan sisa-sisa nutrisi yang tidak diserap di jejunum. Nah, untuk selanjutnya fungsi-fungsi bagian organ dalam sistem pencernaan. Masih yang tadi, yang kelimanya apa itu? Ada apa? Usus besar. Usus besar untuk penyerapan air dan elektrolit, menghilangkan air dari sisa makanan yang tidak dicerna untuk membentuk tinja. Yang keduanya fermentasi, memproses retak dan sisa-sisa makanan oleh bakteri usus, menghasilkan gas dan beberapa nutrisi. Yang keenam ada apa? Hati. Produksi empedu diperlukan untuk emulsi lemak dan membantu proses perencanaan lemak. Detoksifikasi, mengolah dan membuang zat beracun dari darah. Yang ketiga, metabolisme, mengatur kadar gula darah, menyimpan glikogen dan memproses nutrisi dari makanan. Yang ketujuhnya ada pankreas, produksi enzim pencernaan, menghasilkan enzim seperti amilase, lipase, dan protease yang membantu pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein di usus halus. Untuk produksi insulinnya, mengatur kadar gula darah dengan memproduksi hormon insulin. Yang kedelapan ada apa? Kandung empedu, penyimpanan dan konsentrasi empedu, menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati dan melepaskan ke dalam usus halus saat dibutuhkan untuk mencerna lemak. Yang kesembilan ada apa? Rektum, menyimpan tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kesepuluh ada apa? Anus untuk apa? Mengeluarkan tinja, mengatur proses pengeluaran tinja dari tubuh melalui kontraksi otot sphincter. Nah, sekarang kalian membuat nama-nama organ dan ditempelkan pada torso ini ya. Nama-namanya ditulis di sini, nanti ditempel ada apa saja. Silahkan. Ini tulis di sini. Tadi fungsi organ manusia ditempelkan di yang tempelkan dari dia di torso.
Sudah? Silakan yang sudah ditempel di sini. Silakan, sini tempel. Tuh. Ada apa aja alat pencernaan? Coba tempel. Yuk, sini ya udah tempel, jelas sini tempel apa? Silakan. Ya, terima kasih Dila. Siapa lagi? Tadi ya sini. Ayo, yang sudah sini tempel. Ayo yang sudah tempel. Sok. Ini. Ayo. Ayo tempel, tempel di depan. Ini tempel. Sini tempel yang sudah. Apa lagi? Ini. Ini tempel. Ini makan. Ini tempel. Sok, ini Kak Dia, kayak isi, ini Kak Dia maju. Sok, tempel. Ya, sudah. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Nah, untuk selanjutnya nah, sekarang kalian mengerjakan tempat kegiatan yang harus dikerjakan secara kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kerjakan. Nah, untuk yang suka visual, sekalian membuat video ya, yang kelompok 2. Untuk yang ini, silakan kalian membuat video tentang alat pencernaan. Silakan dipimpin oleh siapa Dila? Silakan. Silakan kerja kelompok.
Sudah dikerjakannya? Serahkan, misalnya waktu. Sudah dikerjakan? Mana? Gimana sudah? Mila sudah? Ya sudah, sekarang silahkan kalian presentasikan kalau kelompoknya masing-masing ya. Mau kelompok berapa dulu? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Silakan kalian dulu dari kelompok 3. Silakan ke depan, bacakan di depan. Hasil kerja kelompoknya apa? Baca, tahu sana? Menurut fungsinya untuk mengenyang makanan. Fungsinya untuk menyimpan makanan. Khusus fungsinya untuk misalkan Nanti diukir lagi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2. Karena tadi lah membuat videonya apa? Sini yang bawah itunya. Silakan, Lila membuat video apa? ini saya membuat video tentang mencegah makanan. Oh iya, dari mana ini? Pertamanya dari mana ini?
mulut, terus tenggorokan, terus usus, terus disentuh oleh lambung dan keluarganya melalui ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sini ke depan, siapa? Sini. Sini, baca sini. Apa? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti kalian sudah memahami ya apa yang dipelajari barusan. Sekarang untuk siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. Bentar. Ini. Membedakan soal evaluasi mandiri.
Baik, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan semua ya? Sudah ya? Nah, untuk selanjutnya kita simpulkan dari pelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Kita simpulkan bersama-sama ya. Sistem pencernaan merupakan rangkaian organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh. Jadi kalian sudah paham dan mengerti apa itu alat pencernaan? Sudah? Nah, mempelajari sistem pencernaan pada manusia dan gangguan yang dapat terjadi sangat penting untuk menjaga keselamatan tubuh. Nah, sekarang merefleksi materi pembelajaran. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalian bisa tahu apa fungsi-fungsi dari sistem pencernaan. Nah, selanjutnya kalian bisa lebih pahami lagi di rumah. Diambil lagi di rumah, bisa buka-buka YouTube ya, Google, bisa baca-baca. Ada banyak video, ada banyak materi. Di rumah pelajari lagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan oleh ketua kelasnya dipimpin doa lagi. Silakan Kadir pimpin doa. Sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok. Sekolah tetap sekolahnya yang rajin dan selalu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang saya kritisi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan tentang terkait pembelajaran yang Ibu laksanakan di hari ini. Satu, apa yang Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran kali ini? Sebenarnya saya merasa rada tegang, juga karena mungkin di supervisi. Tapi setelah itu saya mulai beradaptasi dan alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah Bu ya. Ya. Terus langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan pada pembelajaran yang sudah dilakukan, dengan apa pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran tadi? Saya melakukan tahapan atau langkah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya siapkan. Dari dua pengembangan yang saya kembangkan dari pembelajaran saya lakukan, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Dari aspek pengetahuan, alhamdulillah siswa sudah dapat mengidentifikasi informasi dari tentang organ pencernaan pada manusia dengan benar. Itu sudah siswa lakukan pada lembar tugas yang saya siapkan. Nah, untuk yang kedua, dari aspek keterampilan, siswa sudah bisa menuliskan
pokok-pokok informasi yang berkaitan organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Itu dikerjakan pada LKPD yang telah saya siapkan. Oh iya. Terus apa rancangan pembelajaran yang sudah dijalankan Ibu? Apakah sudah baik atau berhasil? Menurut saya alhamdulillah sudah, tapi belum maksimal, Pak. Oh iya. Menurut Ibu, apakah penyebab pembelajaran Ibu belum maksimal? Dalam proses pembelajaran, siswa masih ada yang kurang aktif dalam proses diskusi kelompok, terkesan pasif dan tidak mengeluarkan kemampuan atau tidak larut dalam komunikasi diskusi kelompok. Dan masih ada sebagian siswa yang masih kurang fokus dalam menerima materi, mungkin karena juga tidak terbiasa dengan pembelajaran yang disaksikan oleh guru lain. Mungkin itu Oh, saja, gitu. Pak. Kira-kira kenapa, Bu, anak-anak itu tidak aktif? Mungkin ini yang pertama faktornya adalah anak usia kelas 5 yang masih membutuhkan pembelajaran praktik langsung. Jadi ketika diberikan materi dalam bentuk video, masih ada anak yang kurang tertarik, terutama pada kebutuhan pembelajaran kinestetik. Mereka membutuhkan media yang real dan benar-benar nyata. Oh, jadi belum terbiasa, Bu ya? Iya. Oh, seperti itu. Lantas, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin kedepannya saya akan melakukan pembelajaran dengan langsung membawa siswa mengamati langsung benda-benda, memanfaatkan sarana dan media yang ada di lingkungan sekolah. Oh, ide yang bagus itu, Bu ya. Ya. Baik, Bu, semoga Ibu bisa mengatasi kendala yang Ibu hadapi. Semoga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi dan lebih maksimal hasilnya. Demikian pembicaraan ini pasca observasi. Terima kasih, Bu, sudah mau disupervisi. Semoga pembelajaran yang kita lakukan lebih baik ke depannya. Nah, demikian proses supervisi yang saya lakukan kali ini, mulai pembicaraan, pra-observasi, pelaksanaan, pembelajaran, dan pembicaraan pasca observasi. Terima kasih Ibu Melia Nurmeliana atas kerjasamanya. Saya Maman Supriyatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.